sejawat-sejawat sekalian, eh, kita tahu bahwa pada pasien dengan sirosis hati juga tidak berbeda dengan pasien yang lain, dapat mengalami gangguan-gangguan yang lain berkaitan dengan sirosisnya, ya. Dan dari sini saya akan membahas mengenai manajemen dari gastroesophageal reflux disease pada pasien dengan sirosis hati. Dan di sini kita akan bandingkan bagaimana performance dari penggunaan PPI, proton pump inhibitor, dibandingkan dengan PCAB. Dalam hal ini vonoprazan. Pembicara sebelumnya, Dr. Purnomo Budi, setelah menjelaskan mengenai sirosis. Jadi memang saya ulang sedikit tentang sirosis, yaitu kondisi di mana terjadi jaringan fibrosis dan juga pembentukan nodul regenerasi serta adanya nekrosis dari sel hati yang disebabkan oleh karena injury ataupun apa ruda paksa yang kronik pada hati, sehingga terjadi berbagai kondisi, terutama berkaitan dengan adanya hipertensi portal dan juga kegagalan dari fungsi hati. Tentu etiologi sirosis saya kira um, sudah banyak yang mengenal tentang ini, yaitu uh, apa kalau kita di Indonesia terbanyak adalah masih hepatitis B, dan kemudian saat ini sudah disusul oleh, bukan disusul tapi di di didekati oleh penyakit-penyakit yang berkaitan dengan perlemakan hati, dan kemudian setelah itu eh, adalah oleh karena hepatitis C. Sedangkan di negara-negara maju atau negara-negara lain yang sudah lebih maju, maka penyebab utamanya adalah hepatitis C, penyakit alkohol, dan juga karena perlemakan hati. Sirosis hati berkaitan dengan kondisi dari tiap-tiap negara berbeda-beda. Di Amerika, penyakit ini mengenai sekitar 0,1 sampai 0,3% dari seluruh populasi. Sedangkan di Indonesia, dari eh, apa namanya laporan rumah sakit, diketahui bahwa sirosis hati ini mencakup sampai 3,5% dari pasien-pasien penyakit dalam yang masuk di rumah sakit. Eh, dengan itu maka sirosis menjadi salah satu penyakit yang cukup sering kita dapatkan dalam pelayanan pasien, khususnya dalam hal penanganan pasien-pasien penyakit dalam. Nah, tentang gastroesophageal reflux disease, penyakit ini didefinisikan sebagai adanya gejala serta komplikasi yang ditimbulkan akibat dari alir balik isi dari lambung ke esophagus, ya, atau eh, lebih ke atas lagi sampai ke rongga eh, rongga mulut. Tentunya akan mengikut sertakan faring dan laring, ya, dan bahkan juga mengikut sertakan paru-paru, ya. Nah, karena itu presentasi klinis dari gastroesophageal reflux disease atau GERD ini adalah adanya heartburn atau rasa panas di belakang dada, dan ada terasa regurgitasi dari asam.
yang bahkan kadang-kadang pasien melaporkan rasa mulut ada apa asam yang naik. Eh, Gejala-gejala lain yang tidak tipikal seperti nyeri dada, adanya radang dari laring sehingga suara menjadi serak, eh, da- dan kemudian GERD juga dapat memicu asma, dapat terjadi sinusitis, dapat terjadi batuk-batuk yang kronik, dan juga dapat terjadi pneumonia aspirasi oleh karena asam lambung yang em, meng- mengalami alir balik tersebut. Nah, GERD ini tentu eh, apa disebabkan oleh karena terutama adalah karena rendahnya atau menurunnya eh, apa namanya eh, tekanan di esofagus dibandingkan dengan di lambung, dan juga disebabkan oleh karena eh, lemahnya esophageal sphincter, ya, serta terjadinya perpanjangan relaksasi dari em, lower esophageal sphincter tersebut. Kemudian GERD juga dapat ditimbulkan akibat dari adanya per, perlambatan dari pengisian atau pembersihan dari eh, esofagus maupun dari pengosongan lambung. Nah, hal-hal ini dapat menyebabkan eh, naiknya kembali eh, asam lambung ke esofagus. Em, Kerusakan pada esofagus yang menimbulkan radang dari esofagus atau esofagitis ini kemudian dikenal dalam klasifikasi berdasarkan metode Los Angeles atau Los Angeles Class. Ya, pertama eh, atau kondisi normal di mana tidak terjadi kerusakan dari mukosa, ya. Eh, Los Angeles Class A, eh, terdapat satu dari mukosa mengalami kerusakan yang panjangnya kurang dari 5 mm dan tidak tidak lebih luas dari dua ujung lipatan mukosa dari esophagus. Los Angeles Class B di sini sudah lebih panjang, ya, lebih dari 5 mm kerusakan dari um, esophagus tersebut, ya, dan eh, dapat melibatkan lebih dari dua eh, lipatan mukosa dari esophagus. Kemudian Los Angeles Class C, ya, terdapat eh, kerusakan dari esophagus yang continuous, ya, melibatkan eh, apa eh, eh, lebih dari dua mukosa tersebut sehingga bisa melibatkan sampai 75% dari keseluruhan lingkaran dari esophagus tersebut. Dan Los Angeles Class D lebih luas lagi, yaitu kerusakan mukosanya mencapai lebih dari 75%, ya, terus eh, sekeliling eh, esophagus tersebut. Sehingga ini dipakai sebagai eh, klasifikasi untuk mendefinisikan kerusakan yang terjadi esofagistis, ya, yang terjadi akibat GERD tersebut. Namun perlu diketahui bahwa eh, klasifikasi ini hanya untuk di esofagus, ya. Padahal kan kalau kita lihat tadi bahwa GERD itu sendiri
dapat mencakup tidak hanya di esofagus, tapi juga sampai ke laring, faring, bahkan sampai ke rongga mulut. Prevalence atau eh, kejadian dari GERD ini cukup banyak. Eh, di Asia lebih dari 25% dilaporkan, dan di Jakarta eh, laporannya dilaporkan sampai sekitar 10% dari populasi urban di Jakarta. Satu survei online dari 2045 responden yang ditanyakan tentang GERD ini, maka laporan yang masuk adalah 57,6% responden mengalami GERD. Dan bahkan 38,7%, jadi hampir 40% dari mereka mengalami gangguan dalam aktivitas sehari-hari. Nah, GERD kemudian eh, bisa lebih luas lagi, dapat menimbulkan masalah-masalah psikologi, ya, selain dari masalah-masalah yang berkaitan dengan eh, apa eh, eh, kegiatan sehari-hari dari pasien tersebut. Lalu bagaimana korelasi antara GERD, ya, gastroesophageal reflux disease, dengan sirosis hati? Datanya ternyata sangat menarik, ya, bahwa ternyata eh, dari beberapa laporan di seluruh dunia eh, memang bervariasi, tetapi pada umumnya menyatakan bahwa eh, GERD terjadi pada banyak cukup banyak pasien dengan sirosis hati. Sehingga kalau dilihat di sini bahwa memang sirosis hati dengan GERD mempunyai apa kaitan yang cukup erat. Di Egypt atau di Mesir juga didapatkan hal yang sama. Eh, di sini didapatkan bahwa memang yang terbanyak adalah yang grade LA kelas A dan B, eh, tetapi eh, yang grade C juga cukup banyak. Sehingga eh, kalau dilihat dari keseluruhan pasien ini, maka eh, cukup banyak mereka-mereka yang mengalami gangguan yang signifikan dari GERD pada pasien-pasien dengan sirosis ini. Mengapa demikian? Em, ya, mungkin ada beberapa hal yang bisa menyebabkan. Eh, kita tahu bahwa pasien dengan sirosis hati sering mengalami gangguan pengosongan lambung yang tadi sudah dijelaskan bahwa itu dapat menjadi cikal bakal GERD tersebut. Selain itu, adanya asites yang mengakibatkan meningkatnya tekanan intraabdominal tentu juga dapat menimbulkan atau memicu terjadinya reflux dari asam empedu ke esofagus. Eh, Patofisiologi dari sirosis sendiri juga dapat menimbulkan melemahnya eh, lower esophageal sphincter, ya, sphincter esofagus bawah, sehingga memungkinkan asam lambung tersebut naik ke esofagus. Nah, bagaimana bisa terjadi kelemahan dari lower esophageal sphincter ini? Maka hipotesis yang diajukan adalah terdapatnya peningkatan dari inducible nitric oxide atau NOS yang timbul akibat dari adanya eh, regangan pada terutama pada vaskuler, sehingga
eh, pada portal hypertension, ya, sehingga eh, inducible NOS ini meningkat. Dan akibat dari meningkatnya nitric oxide secara eksesif, terjadi eh, apa em, relaksasi yang berlebihan dari lower esophageal sphincter, sehingga timbul reflux dari isi lambung ke esophagus. Jadi eh, memang ada kaitan yang cukup erat pada patofisiologi dari sirosis hati untuk terjadinya GERD ini. Nah, em, dari pasien-pasien yang mengalami GERD, maka untuk yang adanya ASITES, 90% didapatkan secara endoskopik mengalami GERD. Sedangkan eh, dari satu penelitian yang multivariat, antara lain didapatkan adanya GERD oleh karena berkaitan dengan adanya asites dan juga adanya varises dari esophagus dan juga kegagalan dari fungsi hati. Walaupun sebenarnya varises maupun kegagalan dari fungsi hati tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan adanya asites tersebut. Nah, ini agak agak apa sibuk, ya, grafiknya. Yang jelas adalah oleh karena sirosis hati terjadinya hipertensi portal. Hipertensi portal juga bisa menimbulkan asites. Selain itu juga ditimbulkan apa eh, peningkatan dari eh, NOS atau nitric oxide. Kemudian asites dan dapat menimbulkan peningkatan tekanan intraabdomen, dan NOS menimbulkan menurunnya tekanan atau tonus dari lower esophageal sphincter, dan itu semua dapat menimbulkan GERD, ya. Jadi eh, ini kira-kira patofisiologi dari adanya GERD atau meningkatnya GERD pada pasien-pasien dengan sirosis hati tersebut. Konsensus nasional GERD tahun 2019 oleh Perkumpulan Gastroenterologi Indonesia menyatakan bahwa eh, untuk tata laksana farmakologis, maka penggunaan PCAB, ya, dalam hal ini adalah vonoprazan, merupakan terapi yang direkomendasikan. Selain dari PPI, ya. Eh, oleh karena keduanya ini, PPI dan PCAB, merupakan terapi yang paling efektif untuk GERD, oleh karena efek penekanan asam yang kuat. Eh, Namun kita tentu harus mempertimbangkan limitasi dari PPI pada GERD, di mana eh, PPI mempunyai rate of failure atau kegagalan dari eh, fungsinya sampai antara 20 sampai 40%. Pada NERD bahkan PPI gagal lebih dari 40%. Em, PPI juga mempunyai kelemahan dalam hal menekan tingkat apa heartburn pada waktu malam, ya. Eh, kita tahu bahwa PPI kurang dapat bekerja di malam hari, ya. Untuk maintenance treatment, eh, recurrence rate dari PPI masih cukup besar sampai dengan 30%. Dan karena itu
apa PPI mendapatkan kegagalan dalam terapi GERD sampai dengan 40%. Em, Padahal penekanan asam tersebut sangat berperan dalam survival pasien-pasien dengan apa sirosis, ya. Ini pada penggunaan PPI ternyata eh, survival dari pasien-pasien tersebut yang ditekan dengan asam lambungnya maka lebih baik dibandingkan dengan mereka-mereka yang tidak mengalami atau ya tidak mengalami atau tidak dilakukan penekanan dari asam lambung. Eh, Sehingga tentu harus dipertimbangkan untung ruginya penggunaan PPI pada pasien dengan sirosis tersebut. Karena sebagai pertimbangan manfaat, kita tahu bahwa PPI tersebut dapat menekan asam lambung, kemudian juga dapat melakukan hereditasi dari Helicobacter, dan juga menekan komplikasi dari endoskopi, pada komplikasi dari eh, treatment endoskopik, ya. Misalnya setelah ligasi varises. Tetapi PPI mempunyai masalah dalam hal terjadinya osteoporosis kalau digunakan jangka panjang, ya. Eh, Pada sirosis dapat terjadi osteoporosis, dapat terjadi infeksi Clostridium, dapat meningkatkan spontaneous bacterial peritonitis dan juga ensefalopati hepatik. Nah, karena itu pilihan yang diajukan adalah dengan menggunakan eh, PCAP. PCAP ini mempunyai mekanisme yang sedikit berbeda dengan PPI, eh, sehingga mungkin bisa lebih eh, baik performansnya dibandingkan dengan PPI tersebut. Eh, PCAP sendiri memang di metabolisme juga di eh, di hati, tetapi eh, lebih lebih kurang tergantung dari enzim-enzim hati dalam pe- dalam metabolismenya dibandingkan dengan PPI. Eh, di sini salah satu PCAP ini adalah vonoprazan. Vonoprazan bersaing dengan eh, kalium untuk mengikat eh, pompa eh, proton, ya. Eh, dan kalium ini dan vonoprazan ini eh, tidak perlu pengaktifan dari aktivitasnya, eh, sedangkan PPA harus diaktifkan terlebih dahulu. Karena itu eh, vonoprazan akan lebih eh, cepat dan lebih efektif serta lebih stabil dibandingkan dengan penggunaan PPI dalam menekan pompa proton, sehingga hasil dari penekanan tersebut menyebabkan berkurangnya eh, asam lambung yang dilepaskan ke lumen dari lambung. Ini sebagai contoh eh, bahwa PCAP langsung bekerja pada eh, onset yang eh, eh, optimum, eh, mencapai satu inhibisi yang maksimum, dan itu bertahan terus, sedangkan PPI mempunyai waktu untuk mencapai inhibisi maksimum sampai dengan beberapa dosis setelah diberikan dosis tersebut. Karenanya maka PCAP akan lebih stabil dalam meningkatkan pH lambung
dibandingkan dengan PPI dan juga eh, dalam hal eh, eh, kestabilan penekanan dari asam lambung terlihat bahwa PCAB lebih baik dibandingkan dengan eh, PPI ya dalam hal ini esomeprazol. Untuk satu kali pemberian PCAB maka onsetnya cukup cepat hanya dalam waktu 4 jam sudah mencapai dosis maksimal inhibisi dari dan asam lambung dan pH lambung meningkat. Eh, Begitupun eh, apa namanya eh, 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 kerjanya bertahan sampai dengan apa eh, terus-menerus setelah diberikan eh, PPI yang eh, berulang. Eh, Vonoprazan 40 miligram memberikan hasil yang eh, baik dalam hal mengurangi eh, symptoms oleh karena heartburn dalam waktu 3 jam ya dari 70% pasien yang diberikan terapi tersebut. Hal ini saya kira cukup cukup cepat dari eh, obat-obat yang dapat menekan asam lambung. Uh, Vonoprazan 20 miligram secara signifikan dapat meningkatkan eh, apa eh, pasien-pasien yang hilang heartburn-nya baik baik di siang hari maupun di malam hari pada pasien-pasien dengan NERD ya. Dibandingkan dengan lansoprazol, vonoprazan lebih banyak mereka-mereka yang mengalami eh, menghilangnya heartburn yaitu 37,5% dibandingkan dengan lansoprazol yang 18,8%. Begitupun pada penggunaan hari pertama, vonoprazan sudah dapat menghilangkan pada lebih dari 30% pasien, sedangkan lansoprazol eh, hanya kira-kira 10% dari pasien. Karena itu secara meta-analisis didapatkan bahwa vonoprazan eh, lebih baik lebih lebih baik atau pun sama dengan PPI dalam hal mengurangi heartburn pada hari pertama maupun hari ke-7 pada pasien-pasien dengan eh, erosif esophagitis tersebut. Eh, Kesembuhan dari secara endoskopi juga dibuktikan oleh vonoprazan dibandingkan dengan lansoprazol, di mana vonoprazan mencapai hasil yang lebih cepat, ya, pada 99%, sedangkan lansoprazol 95,5%. Em, Begitupun pada perbaikan dari eh, esophagitis erosif secara endoskopi ditemukan bahwa vonoprazan menghasilkan kesembuhan yang lebih baik dibandingkan dengan lansoprazol. Untuk terjadinya rekurensi, eh, ternyata memang vonoprazan dengan dosis yang 10 miligram maupun 20 miligram lebih kurang rekurensinya dibandingkan dengan penggunaan eh, lansoprazol. Dan ini membuktikan bahwa eh, lansoprazol atau PPI eh, eh, dibandingkan dengan vonoprazan pada penanganan dengan GERD eh, memang hasilnya lebih eh, kurang dibandingkan dengan vonoprazan. Nah, vonoprazan menghasilkan kesembuhan sampai dengan 87,5% pada pasien dengan reflux
esofagitis pada pasien-pasien yang sudah mengalami resistensi dari PPI, sehingga ini merupakan satu pilihan yang lebih mungkin digunakan pada mereka-mereka yang sudah digunakan PPI tapi masih menunjukkan gejala-gejala adanya eh, GERD atau reflux esophagitis ini. Sementara adverse event ataupun efek samping dari vonoprazan eh, lebih kurang tidak jauh berbeda ya dibandingkan dengan eh, PPI. Eh, Bahkan mungkin pada beberapa kondisi relatif lebih kecil ya dibandingkan dengan PPI. eh, untuk apa terjadinya infeksi misalnya vonoprazan hanya timbul pada 0,5%, sedangkan pada penggunaan PPI mencapai 2%. Ini saya kira penting oleh karena pada pasien-pasien dengan sirosis eh, adanya infeksi ini atau timbulnya infeksi ini merupakan suatu hal yang krusial, yang kritis oleh karena pasien-pasien dengan sirosis ini lebih sering untuk terjadinya eh, infeksi, terutama apakah itu spontaneous bacterial peritonitis atau pneumonia. Pada satu penelitian apa ter- dibuktikan bahwa eh, setelah satu esophageal varises yang dilakukan ligasi, ternyata vonoprazan lebih baik dalam hal menekan eh, perdarahan akibat dari ulcer bleeding pada eh, post ligasi varises dibandingkan dengan pantoprazol. Di mana di sini didapatkan bahwa post ligasi tersebut ulcer bleeding terjadi pada 2,1% pada vonoprazan, sedangkan pada pantoprazol 8,7%. Begitupun keluhan-keluhan seperti chest pain, odinofagia lebih baik dibandingkan dengan pantoprazol pada penggunaan vonoprazan tersebut. Dan vonoprazan juga kelihatannya lebih baik dibandingkan dengan pantoprazol dalam hal menekan gejala-gejala akibat dari eh, reflux ya dibandingkan dengan eh, pantoprazol tersebut. Eh, Sehingga eh, pantoprazol dengan vanoprazan mempunyai aktivitas yang lebih baik dibandingkan dengan uh, mereka-mereka yang tidak menggunakan sama sekali obat-obat yang dapat menekan asam lambung tersebut.